Di situasi COVID yang terus berlangsung, Delta varians, gue pingin kasih satu pemikiran-pemikiran yang segar buat kita nih para UMKM ataupun pengusaha kecil yang baru mulai ataupun yang sudah jalan tapi terus-menerus mengalami satu gundah gulana dan kebingungan karena konstelasi persaingan itu di peta global market itu sangat dinamis. Dan di lokal kita Indonesia juga hal yang sama. So, gimana dong? Ya, kita harus bertarung. Kita jangan bercucur air mata, kita takut, enggak gitu loh. Lihat aja ilustrasi seperti COVID ini kan, dia begitu agresif. Dia begitu menyatakan nyalinya tidak berubah dan dia berani mengontrol semua keadaan itu untuk dilahap sedemikian rupa. Gua secara pribadi itu mendapat inspirasi dari COVID-19 sekarang ke Delta varian begitu sangat reformatif ya, mengembangkan ekspansinya yang tidak bisa ditahan. Ini menjadi satu realita di new normal. Dan sepertinya gua pribadi, ini debatable ya, kita akan sulit kembali ke masa normal. Apakah ini akan berlangsung lama? Kita juga nggak tahu. Dan siapa yang bisa memvalidasi? Ini juga kita belum tahu juga. Termasuk WHO. Termasuk negara hebat seperti dari Cungko, dari China, dari Jepang, Eropa, even Amerika. Nggak berani mengatakan kita udah bebas dari COVID. Dan kedua, mereka juga nggak bisa mengatakan kita tahun sekian akan bebas dari COVID. Kita sekarang akan menyiapkan tidak hanya vaksin, tapi semua hal di dalam dinamika satu perusahaan akan bisa berjalan sebagaimana adanya dulu. Ini gue mau bocorin tapi gue takut. Takut dalam arti bukan takut gimana-gimana. Artinya begini, kalau manusia bisa dideteksi sama Delta varian yang begitu agresif, begitu buas, begitu rakus, begitu menakutkan, jangan sampai nanti Delta varian ini bisa membunuh yang namanya binatang. Daging binatang umumnya kita makan. Membunuh binatang di darat, di udara, dan juga di laut, dan juga di darat. Begitu juga tumbuh-tumbuhan. Kalau ini menjadi satu kenyataan, gua berpikir apa yang terjadi di kemudian hari, seluruh hidup manusia akan dikonotasikan, dipersempit di dalam satu batas yang akhirnya timbul kefrustasian. Mungkin juga akan muncul makanan baru. Seperti orang pergi ke planet Mars, pergi ke antah berantah dunia yang lain, mereka makannya bukan hamburger, bukan Burger King, bukan fried chicken, bukan makan nasi, ya, bukan makan sayur, dia pil, ya, kapsul. Jangan-jangan nanti kita mengalami satu periode masa seperti itu. Itu akan menjadi satu pergeseran yang sangat-sangat tragis dan menjadi sesuatu yang ekstrim. Manusia dibunuh secara perlahan, ada vaksinasi, bisa ditahan dengan pola makan dan seterusnya. Tapi nanti kalau binatang kena bunuh juga oleh virus yang menakutkan dan yang mematikan manusia di dalam seluruh kemungkinan yang ada dan tumbuh-tumbuhan, apa yang terjadi di dalam sejarah peradaban manusia di era new normal. Itu menjadi satu PR bagi generasi yang di bawahnya, generasi yang milenial ataupun generasi Z yang harus menemukan satu tolok ukur bagaimana bisa keluar dari kesulitan itu. But anyway, sekarang gue masuk bagaimana strategi UMKM bisa mampu keluar dari kesulitan ini dan memimpin pasar di suasana pandemi, mampu bersaing di pasar global. Kenyataannya begini, yang paling simpel aja, yang paling simpel saja, Indonesia itu populasi muslim kalau tidak salah hampir 200 juta. Sementara penduduk kita tuh 250 juta yang muslim, ya. Nah, kalau penduduknya hampir 200 juta yang muslim, berarti kita sebagai seorang muslim, saya bukan muslim, Kristen, tapi nggak masalah ya. Bukan masalah
Muslim atau tidak, tapi saudara saya yang Muslim itu harus tegas, harus serius, makanannya harus halal. Nah, halal inilah menjadi ciri seorang religius dan mempertahankan nilai keagamaan. That's very good. That's very fantastic. Tapi ada tapinya nih. Populasi kita yang sedemikian besar ya, konsumen kita juga sedemikian besar untuk sesuatu yang halal, ternyata apa? Produk-produk lokal nggak bisa bersaing dengan produk impor yang menuliskan halal. Harganya lebih murah, kemasan produknya lebih bagus. What's wrong gitu loh. Ini menjadi satu problem. Sama-sama halal, produknya dari luar negeri, apakah dari Amerika, apakah dari Cungko, apakah dari Eropa, Jepang, Korea, halal. Dan harganya lebih murah, mutu lebih bagus, packagingnya juga lebih menarik. Jadi produk lokal sendiri nggak bisa menundukkan konsumen, saudara kita yang saya sendiri yang Muslim, nggak bisa masuk, sedikit sekali. Nah ini menjadi PR jangka panjang, ya homework. Dan ini perlu ada satu reformasi dari seorang UMKM. Bagaimana setiap produk yang saya mau buat, apakah itu madu, apakah itu yang sejenisnya minuman, dan yang susu, misalnya coklat, lalu apalagi kue-kue, ya kan? Daging yang diinovasikan, itu kan harus tulis halal. Oke, halal, benar. Tapi bagaimana dengan persaingan harga? Bagaimana dengan konsistensi mutu? Mutunya high class atau mutunya yang bersifat begitu saja? Lalu bagaimana kemasan, ya, packaging, harga, mutu. Keempat, bagaimana distribusinya? Kelima, bagaimana promotion campaign-nya? Keenam, bagaimana membuat satu persepsi sehingga para konsumen itu trust, believe to our product, local product. Sehingga kalau berbicara halal, mereka selalu berpikir harusnya, nah ini Indonesia lokal, pasti gue beli. Even harganya itu menjadi sesuatu yang yang bisa bersaing dengan harga at par, maksudnya sama dengan yang kompetitor. Itu akan menjadi satu, bayangkan Anda kalau UMKM menjualkan produk yang halal seperti makanan, tumbuh-tumbuhan, minuman, dan coklat, dan sejenisnya. Anda bisa bayangkan 200 juta yang Muslim yang sangat memerlukan halal, itu disebut dalam istilah marketing captive market. Dan captive market ini menjadi sesuatu strategi yang harus ditumbuh kembangkan. Dan ada revitalisasi bagaimana Anda dan saya itu di dalam mengembangkan UMKM. Sehingga kita menjadi tuan rumah sendiri karena 200 juta saudara kita Muslim dan memakan, meminum hal-hal yang bermutu dan berkhasiat halal, harganya at par dengan yang impor, dalam arti affordable, yang bisa dibayar, yang bisa dinikmati oleh saudara kita yang Muslim. Nah ini penting sekali, berarti merintis pasar lokal dengan fokus konsentrasi yang halal. Harusnya teman-teman yang UMKM harus fokus, harus paham nih, jangan lupa. Nanti kalau lupa Anda bangkrut. Dan ini berarti Anda harus bisa bagaimana menciptakan itu sesuatu yang baru. Kalau Anda berhasil di pasar lokal, pasar global itu tinggal senyum aja. Ya kan? Karena pasar lokal kita kan yang Muslim jauh lebih gede dari semua negara Muslim. Anda bisa lihat Arab, ya, Timur Tengah maksud saya. Lalu Afrika, kan ada juga sebagian itu yang Muslim. Eropa juga ada yang Muslim, Amerika juga begitu ya. Tetapi mereka nggak begitu banyak seperti kita, paling sejuta ya, 500.000, 200.000. Tapi kita yang lokal more than 200 population million Muslim. Itu yang menjadi satu captive market dan bisa menghitung berapa margin yang kita bisa dapat. Dan berapa kita bisa ekspansi bisnis ke negara-negara lain. Dan bagaimana caranya strategi marketing kita begitu terbuka dan mampu menanamkan persepsi sesuai positioning
produk yang kita jual. Maka di sini Anda dan saya harus mengerti bahwa persepsi kita adalah bagaimana kualitas itu selalu menjadi mutu. Dan kemasan-kemasannya juga harus sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, sekarang tinggal produk Anda kan macam-macam. Ada produk yang target marketnya umum, apakah ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang sudah matang, atau anak-anak, atau orang-orang milenial, atau orang-orang yang sosialita, dan lain sebagainya. Itu hanya masalah strategi marketing, mempengaruhi kemasan, tapi mutunya harus sama. Jadi gue bocorin nih, Anda bisa bikin kosmetik. Misalnya kosmetik Tom's Cosmetic. Nama gue kan Tumbur Tobing, panggilannya Tom's. Let's say Tom's Cosmetic. Wah, halal begini begitu. Orang sudah ada persepsi, percaya. Sekarang bagaimana gue turunin dari umbrella brands Tom's Cosmetic, gue ekspansi menjadi Tom's Drink, healthy drink. Lalu ekspansi lagi Tom's Chocolate, healthy chocolate. Lalu bagaimana ekspansi lagi Tom apa misalnya ya, udah minum, drink, coklat, lalu food misalnya ya, atau snack ataupun peppermint atau madu ya. Madu itu kan sehat. Bagaimana kita banyak loh madu yang dari Lombok ya kan, ada yang di tempat-tempat lain, dan itu bisa nggak diatur sedemikian rupa proses produksinya dan ada sertifikasi yang jelas. Jadi jangan kita menyuap-nyuap kanan kiri akhirnya dapat sertifikasi tapi sebenarnya tidak konsisten, tidak benar. Nah, kalau sertifikasi kita dapat, berarti kita masuk ke proses dari hulu ke hilir. Kita harus jaga secara serius, yaitu soal aman. Betul nggak nih? Lalu sehat nggak? Lalu bersih nggak? Aman, sehat, bersih, itu pokok dasar di dalam konteks halal. Lalu yang kedua, bagaimana kita strategi marketingnya yang seperti tadi saya katakan, jadi terbuka ke seluruh dunia, tidak hanya bagi orang yang muslim. Jadi seluruh dunia itu di dalam global harus diedukasi makanan itu harus halal. Kenapa? Kandungannya 1, 2, 3, implikasi logisnya 1, 2, 3, dan akhirnya membuat persepsi dari kemasan. Dia bisa mengimajinasikan, gua makan produk ini, gua minum produk ini, gua telah makanan ini ada kesatuan batin, gua percaya nih sama Tom's produk misalnya. Ya kan? Nah, itu berakibatnya dari bagian ini kualitas yang harus terus dijaga. Jadi kualitas itu kunci bersaing di global market di masa pandemi. Maka Anda harus memberikan satu survei kebutuhan pelanggan. Sehingga kebutuhan pelanggan itu kita survei melalui apa? Melalui platform survei. Sehingga ini menjadi satu kekuatan-kekuatan yang tidak membuat Anda frustasi. Jadi teman-teman UMKM, belajarlah kepada saya, apapun yang nanti saya tawarkan, strategi-strategi dalam UMKM di dalam during pandemic outbreak tidak membuat kita lemah. Tapi kreativitas itu bisa di-booster dan diusulkan oleh saya bagaimana mengembangkan seluruhnya itu dengan kehangatan sebagai seorang pengusaha kecil bisa menjadi mikro dan juga menengah. Ya, oke teman-teman, sampai nanti saya akan bahas yang topik baru lagi.